Jadi izinkan saya mulai diskusi. Mungkin kalau nanti ada kesalahan dalam pembahasan atau tambahan, silahkan langsung saja mengangkat tangan atau langsung berbicara. Jadi kita masih pada bab an-nawasih, yaitu fiil-fiil yang bisa merubah hukum i'rab. Kemarin kita sudah bersama Ustaz Yusuf sudah membahas kana wa akhwatuha, dan pada hari ini kita akan membahas inna wa akhwatuha. Ta'rifuhu, definisinya, ya hurufun nasikhah, itu merupakan huruf-huruf nasikhah. Nasikhah itu yang bisa mempengaruhi atau bisa merombak. Merombaknya yaitu merombak tentang hukum i'rab tentunya. An-nasikhah tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah, yang masuk ke dalam kalimat nomina. Fatan nasakha ya. Fatan sakhu hukmaha al-i'rabi, dan merombak hukum i'rabnya, merombak hukum jumlah nomina ini tadi, merombak hukum i'rab dari jumlah nomina, jumlah ismiyah. Haitsu tansubu al-mubtada, dengan dinasabkannya mubtada, wa yusamma ismaha, dan mubtada itu tadi menjadi ism inna. Wa tarfa'ul khabar, dan dirafa'kannya al-khabar, wa yusamma khabaroha, dan disebut sebagai khabar inna atau khabarnya inna gitu. Wal hurufu an-nasikhah hiya, dan huruf-huruf an-nasikhah itu ada beberapa, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Soal artinya nanti ada di bawah. Terus lanjut ke amalul hurufi an-nasikhati. Amal atau amal. Jadi amal huruf nasikhah itu ya bagaimana dia merubah gitu aja sih amal huruf apa ya. Artinya yang tepat saya belum tahu. Tadkhulu inna. Amil mas. Amil hurufun nasikhah. Iya. Maksudnya secara bahasa Indonesianya aja. Yang memasuki. Ya. Enggak. Oke. Tadkhulu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha masuk ala jumlatil ismiyah, masuk ke dalam kalimat nomina. Fatan subuh al-mubtada, seperti yang dibahas tadi, inna ini tadi akan menasabkan mubtada dan dia menjadi isim inna. Dan tarfa'ul khabar, merofakkan al-khabar, maka dia wa yusamma khabaroha, dan dia menjadi khabar inna gitu. Berikut contohnya mithlu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbul makarimal akhlaqi wa yakrahu safsafaha. Jadi di sini ada huruf inna, huruf nasikhah yaitu inna, kemudian innallaha, kan jadi Allah di sini sebagai mubtada dan dia menjadi nasab karena bertemu dengan huruf inna. Innallaha jawadun.
Jawadun di sini sebagai khobar. Allah di sini sebagai ism inna kan, karena dia mansub. Kemudian jawadun di sini khobar dari inna dan dia marfu atau marfu dan tanda rafa'nya itu dhammah. Nih, sebabnya terus di bahan aja juga seperti itu. Inna harfun nasikhah. Harfun nasikh. Inna adalah huruf nasikh. Allah ismu inna mansubun. Allah ism inna mansub wa alamatun nasbihi al-fathah dan tanda nasabnya al-fathah. Jawadun khabaru inna marfu'. Khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi al-dhammah dan tanda rafa'nya al-dhammah. Jadi sampai di sini kan sudah bisa terlihat perbedaannya. Kalau kana wa akhwatuha kemarin kan mubtada'nya dia marfu', kemudian kalau kana wa akhwatuha isimnya marfu', kemudian khabarnya mansub. Sedangkan kalau ina kebalikannya. Jadi isimnya mansub, kemudian khabarnya marfu'. Begitu. Mungkin yang ini belum perlu ya. Terus langsung ke inna wa akhwatuha min haitsul ma'na. Inna dan saudara-saudaranya berdasarkan maknanya. Kulna ini seperti yang udah dibahas tadi. Tadkhulu ala jumlah ismiyah wa tansubul mubtada wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha wa kullu harfin an-nasikhah memiliki beberapa makna. Huruf-huruf nasikh memiliki makna-makna tersendiri wa ilaika tafsil, dan ini pembagiannya. Anna. Jadi beda ya antara anna dan inna. Anna di sini tufidu at-taukid fi dhihnis sami'. Tufidu. Intinya tufidu memberikan faedah enggak sih? Intinya dia menyatakan at-taukid atau taukid pernyataan penjelas. Jadi anak ini merupakan untuk memperjelas sesuatu gitu, memperjelas suatu memperkuat Mas. Nah, memperkuat, oke. Memperkuat. Penegasan. Nah, penegasan, menekankan. Jadi anna di sini untuk menekankan, menegaskan suatu kalimat begitu. Fi dhihni as-sami', di pikiran orang yang mendengarkan. Annaha la ta'ti illa fi silatil kalam. Ghairu annaha la ta'ti illa fi silatil kalam. Makan tetapi ya. La ta'ti illa fi silatil kalam. Ada yang tahu maksudnya? Tidak mengawali sebuah kalam. Oke. La ta'ti illa fi silatil kalam. Oh, tidak berada di awal kalimat atau awal, ya, tidak berada di awal kalimat.
akan tetapi dia tidak berada atau dia tidak berada di awal kalimat. Mithlu qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Jadi ini kan anna di sini berada di akhir atau di akhir kalimat begitu kan. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Nah, artinya mungkin ada yang udah tahu artinya. Belum tahu. Mau agak bantu perbedaan inna sama anna, Mas. Yo. Kalau anna itu syarat anna itu diawali oleh jumlah. Sebenarnya yang ini ada kata wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Itu kan ada wa'lamu anallaha gitu toh. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nah, yahulu bainal mar'i wa qalbi itu khabarnya. Allah itu sebagai isimnya. Sedangkan inna itu mengawali sebuah kalimat. Contohnya seperti pada ayat seperti ini. Inna sa'ata ayati atiyatun agatu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a. Seperti ayat ini lagi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan inna itu selalu di depan. Kalau ana itu syaratnya didahului oleh sebuah jumlah gitu. Wa'lamu anna Allaha, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah yahulu membatasi bainal mar'i antara manusia wa qalbihi dan hatinya wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepada Engkaulah ya Allah kamu akan dikumpulkan. Artinya begitu. Jadi artinya sesungguhnya. Mungkin inna artinya juga sesungguhnya ya, Mas. Iya. Iya, penegasan pokoknya. Anak-anak. Jadi artinya sesungguhnya. Terus inna tufidu tauqid fi dzihnis sami', menegaskan sesuatu di pikiran orang yang mendengarkan. Wa ta'ti fi sadril kalam, dan dia ada di awal kalimat begitu. Itu qaulihi inna sa'ata atiyatun akada ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Mungkin nanti dicari sendiri artinya ya. Langsung lanjut saja. Lakinna tufidu istidrak. Istidrak itu apa ya artinya? Penyerupaan, penyamaan. Nah, seperti berlawanan kan lakina kan tetapi gitu ya. Jadi tufidu istidrak.
Istadraka yastadriku istidrak. Istidrak. Ini haitsu yakhtaliful ma'na alladhi ba'daha jadi makna setelah lakinna ini berbeda dengan al-makna alladhi qablaha. Jadi makna setelah kata lakinna ini berbeda dengan kata sebelumnya. Mithlu qaulillahi falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Dan kalian tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Kurang lebih begitu artinya. Mungkin nanti bisa langsung dicek. Jadi intinya istidrak. Belum tahu artinya istidrak, mungkin nanti langsung bisa saja di browsing. Tuh, langsung ke Ka'an. Istidrak artinya pertendangan. Oh ya. Jadi tufidu istidrak menjelaskan sesuatu yang bertentangan. Itu yakhtaliful makna dengan berbedanya makna setelah lakinna ma'a al-ma'na alladhi qablaha, dengan makna yang disebutkan di awal kalimat itu. Oke, langsung ke ka'anna. Tufidu at-tashbih, menjelaskan persamaan atau penyerupaan. Wa asluha anna, dan aslinya adalah anna. Pada khalat 'alaiha kaf at-tashbih. Dan masuk kepadanya kaf, yang kaf itu kan artinya seperti kan kalau dalam bahasa Arab. Nah, dia itu masuk ke anna juga, jadi akhirnya membentuk atau membentuk huruf tersendiri menjadi ka'anna. Jadi ka sendiri sudah berarti menyerupai, dan ini ditegaskan lagi dengan anna gitu. Mithlu ka'anna aktar taro bibigoun. Tidak tahu artinya. Contoh mudahnya itu saya karena Ka'anna gunawan malaikatun. Jangan gitu ya. Ka'anna Muhammadun asadi gitu mawon Mas. Muhammadan asadun. Oke. Laita, lanjut ke laita. Tufidu at-tamanni. Tamanni. Menjelaskan tamanna. Kayak pengharapan, tetapi itu merupakan sesuatu yang nggak mungkin begitu. Berharap tapi itu kemungkinan terjadinya sangatlah kecil gitu. Pengandaian ya Mas? Iya, pengandaian tetapi lebih ke impossible gitu ini. Ya seperti ada di ayat
Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi hanyalah sebuah tanah ketika diciptakan. Kalau di sini kan jadi kan tidak mungkin kan seorang manusia menjadi sebuah tanah gitu. Manusia ya manusia dan tanah itu ya tanah itu sendiri begitu. Kalau di sini ala laita asyababa ya'udu yauman. Aku berharap masa-masa muda itu kembali begitu. Kurang lebih begitu artinya. Baru bima fa'ala. Jadi intinya berharap sesuatu tetapi itu merupakan hal yang tidak mungkin. Kemudian lanjut ke la'alla tufidu ar-roja au taraji fil mahbub awil isfaq. Menjelaskan roja itu pengharapan. Jadi menjelaskan harapan fi al-mahbubi tentang sesuatu yang disukainya. Awil isfaqi, isfaq aku belum tahu artinya. Wa huwa tawaqqa'ul al-makruh. Tawaqqa' dulu. Tawaqqa' al-makruh. Ada yang tahu artinya? La'alla. Memang artinya itu pengharapan, tetapi ini ada tambahan bahwa tawaqqa'ul makruh. Secara maknanya aku paham, tapi kok seperti nggak bisa menerjemahkan gitu ya. Ya, kita coba lihat. Asy-syu'ara. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqq wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Asy-syu'ara. Ini 17. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Allahul ladzi anzalal kitab bil haqq wal mizan, dengan membawa kebenaran dan neraca. Yang dimaksud adalah keadilan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Oke. La'alla sa'ata qaribun. Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ya, artinya adalah suatu pengharapan gitu kan. Ini aku masih kurang nggak sama tawakkul makruh. Tawakkul itu aku cari mengantisipasi sih. Kalau makruh itu kayak semacam apa ya, kayak kesialan gitu loh. Oh ya, mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai. Oke, masuk. Jadi mengharapkan sesuatu terkait hal yang disukai. Bahwa tawakkul makruh untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diharapkan. Makruh itu hal-hal yang tidak disukai. Makruh itu hal-hal yang tidak disukai. Oke. Suwaru khabari inna wa akhwatiha. Jadi kayak pembagian khabar inna wa akhwatuha begitu. Jenis-jenis atau pembagian khabar inna wa akhwatuha. Ya'ti khabaru inna wa akhwatuha satu anma'in. Jadi khabar inna itu ada 3 jenis.
Yang pertama khobar mufrad. Yang kedua khobar jumlah. Dan yang ketiga khobar syibhu jumlah. Yang pertama khobar inna wa akhwatuha mufrad. Wal khobar mufrad huwa ma laisa jumlatun wa syibhu jumlah. Khobar mufrad itu dia tidak atau bukan berbentuk jumlah kalimat wala syibhu jumlah atau syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu dari jar majrur atau ada zarf gitu, zarf mazruf. Contohnya di sini mithlu qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun. Sesungguhnya dunia itu manis, kurang lebih begitu artinya. Jadi mufrad itu ya berasal dari isem, entah itu dia bisa masdar atau isem biasa begitu. Intinya dia isem mufrad begitu. Mufrad di sini bukan maksudnya gimana ya? Intinya dia berasal dari isem gitu. Hulwatan khabaru inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa khabaru mufradin. Khabar inna hulwatun di sini adalah khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dan tanda raf'nya ad-dhammah wa huwa khabaru mufradin. Dan dia khabar mufrad. Itu contoh mufrad. Lanjut ke khabar inna wa akhwatuha jumlatun. Haitsu ya'ti khabaru hadhil huruf, khabar dari inna wa akhwatuha ini nanti berbentuk jumlah fi'liyah. Oh, yang pertama ada jumlah fi'liyah. Jadi khabar inna wa akhwatuha jumlah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlah fi'liyah dan yang kedua jumlah ismiyah. Nah, di sini jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Wa takunu fi mahalli raf'in, dan jumlah fi'liyah ini berada di mahal rafa' begitu. Mithlu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu an di inna harfu nasikh yufidu tawkid. Inna harfu nasikh yang menegaskan sesuatu. Allah ismu inna mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Auha. Auha di sini fi'lu madhin, merupakan fi'il madhi mabni 'ala al-fathi al-muqaddar. Dia mabni ke al-fathah muqaddar. Wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Dan auha ini di dalamnya ada dhamir mustatir ditakdirkan ke huwa. Wal jumlatu fi'liyah auha ilayya fi mahalli raf'in khabaru inna. Jadi di sini khabar jumlahnya itu auha ilayya. Auha ilayya di sini khabar jumlah fi'liyah dari harfu inna begitu. Kemudian lanjut ke khabar inna wa akhwatuha jumlatun ismiyatun. Haitsu ya'ti khabar hadhil huruf jumlatun ismiyatun. Jadi khabar dari inna wa akhwatuha di sini berupa jumlah nomina. Jumlah nomina tentunya yang diawali mubtada, ada terdiri dari mubtada dan khabar. Contohnya dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Anna harfu nasikh yufidu tawkid. Allah lafzul jalalati ismu inna mansub. Allah di sini lafaz jalalah
Ism dari anna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah dan tanda nasabnya adalah fathah. Huwa dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Huwa dhamir mabni pada mahal mubtada, pada mahal rafa, dan dia huwa di sini sebagai mubtada. Al-haqqu khabar mubtada huwa marfu'un. Khabar di sini adalah al-haq di sini adalah khabar dari huwa. Huwa al-haqqu marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Jumlatu ismiyatu huwal haqqu fi mahalli raf'in khabaru anna. Jadi bi anna dhaha huwal haqq. Allah di sini adalah ism dari anna, sedangkan huwa al-haqqu di sini adalah khabar anna yang berasal dari jumlah nomina. Huwa al-haqqu di sini adalah mubtada dan khabar begitu. Kemudian lanjut ke yang ketiga tuh. Jenis yang ketiga. Tadi kan sudah dibahas khabar dari mufrad, khabar jumlah yang terdiri dari fi'il dan ismiyah. Terus yang sekarang khabar inna wa akhwatuha syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu juga dibagi menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama, dia khabarnya itu berbentuk jar majrur. Jadi ada harfu jar di situ. Haitsu ya'ti khabar hadhil af'al jaran majruran wa yakunu fi mahalli raf'in. Jadi di situ khabarnya khabar dari khabar dari ina nanti berbentuk jar majrur gitu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Inna di sini harfu nasih yufidu at-taukid. Terus di sini al-fadla ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian biyadillahi. Nah, biyadin al-ba'u harfu jarrin. Ba'nya di sini adalah huruf jar. Wayadun ismu majrurun bil ba. Yadin di sini ism yang majrur dikarenakan dia bertemu dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi al kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Wal jar majrur syibhu jumlah, dan jadi di sini syibhu jumlah fi mahalli raf'in khabaru inna. Jadi biyadillah di sini kan dia berbentuk jar majrur kan, karena ada huruf jar yaitu ba. Nah, di sini dia fi mahalli khabar inna. Jadi inna al-fadla biyadillah. Khabarnya di sini adalah biyadillah. Biyadillah di sini jar majrur. Gitu. Kemudian jenis yang kedua dari khabar syibhu jumlah itu dengan adanya dzarfun. Haitsu ya'ti khabaru hadhil hurufu dzarfan wa yakunu fi mahalli raf'in. Dan khabar dari inna wa akhwatuha berbentuk dzarf begitu. Misal seperti di sini contohnya laita al-yahuda tahta qabawbatina. Tahta qabawbatina di sini adalah dzarf madzruf. Karena di sini tahta itu kan dzarf kan. Di sini laita harfun nasikh yufidu at-tamanni. Laita merupakan huruf nasikh
yang menjelaskan ke apa tadi. Al-Yahuda ismu laita mansubun. Yahuda di sini merupakan ismu laita. Mansub alamatun nasbi al-fathah. Dan tanda nasibnya adalah al-fathah. Tahta dzarfu makanin mansubun. Wa alamatun nasbi al-fathah. Tahta di sini adalah dzarf makan. Dan dia mansub. Tanda nasibnya adalah al-fathah. Qabadhatina dia menjadi mudhaf ilaih majrurun. Mudhaf ilaih ke tahta di sini ya. Wa alamat jarhi al-kasrah. Dan alamat jarnya adalah al-kasrah. Wa na al-fa'il. Na fa'ilaini fa'ilina dhamirun mabniyun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Dan na di sini adalah fa'il berupa dhamir mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jadi qabadhatina wa shibhu jumlah dzarfi tahta qabadhatina fi mahalli raf'in khabaru laita. Jadi tahta qabadhatina di sini dia merupakan khabar dari laita dan dia berbentuk dzarf begitu. Mungkin ada yang ditanyain dulu mulai dari yang awal tadi dan pembagian khabar inna. Mau nanya Mas Ginanjar. Oke. Saya maksudnya tapi pakai zoomnya Alda soalnya sinyalnya nggak ada. Oke. Mau nanya terkait kan aku pernah dengar kata la'ali aro gitu. Nah itu kata la'ali itu sebenarnya dari kata la'alla nggak menurut sampean? Menurut saya iya. La'ali'atikum apa ya? Ayat apa ya? Lupa aku. La'ali'atikum minha wa khabarin. Jadi kan dia la'alla. Iya. La'alla terus itu ada ya mutakalim kan? Ya mutakalim itu jadi kembalinya isem la'alla dhamir mustatir takdiruhu ana begitu. Oh, begitu. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi saya berharap begitu secara artinya. Oke, ada yang ditanyain lagi? Kalau belum, saya lanjutkan. Khobaru hukmu takdimi khobari inna wa akhwatiha ala ismiha. Hukum di takdimu khobar di sini maksudnya kan kalau di contoh-contoh sebelumnya kan susunannya isem terlebih dahulu, setelah itu baru khobar. Innallaha khabirun, misal. Innallaha khabirun. Innallaha khabirun. Dan Allah kan isemnya, kemudian khabirun khobarnya. Nah, jadi di sini akan dijelaskan hukum ketika khobar dari inna itu tadi ditaruh di awal begitu. Yataqaddamu khabaru inna wa akhwatuha ala ismiha fi halataini. Jadi khabar inna itu didahulukan daripada isemnya, isem inanya fi halataini
pada dua keadaan. Jawazan wa wujuban. Ada yang hukumnya diperbolehkan atau wujuban wajib. Wa ilaika at-tafsil. Dan berikut pembagiannya. Taqdimu khabaru inna wa akhwatuha. Taqdimu khabari inna wa akhwatiha ala ismiha jawazan. Di sini diperbolehkannya khabaru inna didahulukan daripada isimnya. Idza kana al khabar, jikalau khabarnya berupa syibhu jumlatin wal ismu ma'rifatun. Jadi diperbolehkannya takdim ini tadi syaratnya ada dua. Yang pertama, khobarnya tersebut berupa syibhu jumlah dan isim inanya merupakan isim ma'rifah begitu. Isim ma'rifah tentunya yang isimnya itu terdapat alif lamnya atau dhamir. Biasanya begitu. Contohnya di sini idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'ifa was-saqima wal kabira fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Di sini fa inna fihimu adh-dha'if. Fa inna harfu nasikh yufidu at-tawkid. Harfu nasikh yang menegaskan. Fihim jar majrur fi mahalli raf'in. Fihim di sini adalah kalimat jar majrur fi mahalli raf'in, pada mahal rafa, khabaru inna. Jadi fihim di sini merupakan khabaru inna. Adh-dha'ifa ismu inna muakhar jawazan. Jadi adh-dha'if di sini merupakan ism inna yang diakhirkan. Dikarenakan hukumnya diperbolehkan jawazan. Hukumnya diperbolehkan li'annahu ma'rifatun. Dikarenakan dia merupakan ism ma'rifah. Di sini ism ma'rifahnya dikarenakan dia terdapat alif lamnya. Jadi kalau kalimat yang sering kita jumpai kan susunannya fa inna adh-dha'ifa fihim gitu kan. Tapi kalau di sini dibalik khobarnya ditaruh di depan. Fa inna fihim adh-dha'ifa. Begitu. Dan di sini hukumnya jawazan atau diperbolehkan gitu. Mungkin contohnya cukup satu saja. Jadi jawazan udah cuma satu jenis kebetulan. Lanjut ke wujub. Taqdimu khabaru inna wa akhwatuha ala ismiha wujuban. Jadi khabar inna di sini didahulukan, tetapi di sini hukumnya wajib ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua sepertinya. Dua alif ba. Oke, dua aja. Jadi wajib di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, idza kana al-khabaru syibhu jumlatin. Jikalau khabarnya itu merupakan syibhu jumlah. Syibhu jumlah bisa dari jar majrur atau dari dzarf. Wa kana al-ismu nakirah. Dan ism innanya berupa ism nakirah. Yang tidak didahului, yang tidak ada alif lamnya atau tidak ada dhamirnya begitu. Misal qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Inna harfu nasikh yufidu at-tawkid. Lillahi jar majrur fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam.
Jadi di sini lillahi dia merupakan khobar dari inna dan dia didahulukan dan dia berbentuk jar majrur. Nah, syibhul jumlah kan. Jar majrur merupakan bagian dari syibhul jumlah. Rijalan ismu inna muakhar wujuban. Rijalan di sini merupakan ism inna yang diakhirkan dan dia hukumnya wajib wujuban. Li'annahu nakiratun, dikarenakan dia nakirah. Nakirah karena kan dia tidak ada alif lamnya dan juga tidak ada dhamirnya. Wa huwa mansubun, dan dia mansub alamatun nasbi al-fathah. Nah, jadi wajib di sini yang pertama syaratnya ketika khobarnya merupakan syibhul jumlah dan isimnya merupakan nakirah. Terus yang kedua, jenis yang kedua, idza ittasala bil ismi dhamiran ya'udu ala juz'in fil khabar. Ketika ism innanya berupa dhamir yang dia dhamirnya itu kembali atau merujuk kembali ke khobarnya, dan dhamir di sini merupakan bagian dari khobarnya. Langsung ke contoh saja. Inna fil baiti sahibahu. Nah, inna harfu nasikh, fi harfu jarin, terus al baiti di sini fil baiti dia merupakan khobar ya. Jadi al baiti ismu majrurin bi harfu fi wa alamatu jarhi al kasrah. Al bait di sini merupakan ism majrur dikarenakan bertemu dengan harfu fi wa alamatu jarhi al kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah. Sahibahu ismu inna, jadi ismnya kan diakhirkan. Ismu inna muakhar yang diakhirkan dan dia mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, di sini kan dia fil baiti di sini adalah khabar dari inna kan. Syibhu jumlatin fil baiti jar majrur. Syibhu jumlah fil baiti adalah kalimat jar majrur fi mahalli raf'in. Dia berada di keadaan rafa. Khobaru inna merupakan khobar inna yang berasal dari syibhu jumlah. Wa ta'khiru fil ismi wajibun. Diakhirkannya ism innanya kan mana sih? Ya, sahibahu di sini dia diakhirkan wajibun. Dia wajib diakhirkan dikarenakan ittisalihi, dikarenakan dia bergabung atau menempel pada, ditempeli oleh dhamirhu ini tadi, ya'udu 'alal khabari fil baiti. Jadi dhamirhu ini kembali ke fil bait. Jadi lebih simpelnya gini. Inna fil baiti sahibahu. Jadi hu di sini dia kembali ke al bait di sini, fil bait. Kan tentunya sebuah rumah itu kan memiliki pemiliknya kan. Nah, inna fil baiti sahibahu, sesungguhnya di rumah itu ada pemiliknya. Nah, dhamir hu di sini dia kembalinya ke al bait begitu. Jadi wajibnya khobar inna diawalkan pada kali ini dia dikarenakan ada dhamir di sini kembalinya ke
merupakan bagian dari khobar di sini. Oke, mungkin ada yang ditanyain dulu dari hukum takdim khobar di sini dari ketiga jenisnya, dua ini, jawaz dan wajib. Oke, intinya ada jawaz dan wajib. Jawaz ketika khobarnya sibuk jumlah dan isinya ma'rifah. Kemudian ada wajib ketika yang pertama khobarnya sibuk jumlah dan isinya nakirah. Dan wajib juga ketika isimnya berupa isim dhamir yang kembali ke bagian dari khobarnya. Belum ada yang ditanyain atau memang agak kecepatan mungkin ya? Enggak terasa. Lanjutkah? Lanjut. Oke, lanjut. Ibtalu amali inna wa akhwatiha idza ittasalat bima az-zaidah. Jadi di sini dijelaskan tentang batalnya jadi kan inna wa akhwatiha ini kan memiliki kayak pekerjaan atau dia kan bisa mempengaruhi isim kan atau bisa mempengaruhi i'rab jumlah. Nah, di sini dia menjadi enggak berfungsi begitu. Tidak apa ya istilah nahwunya. Kalau di Indonesianya agak susah. Jadi intinya dia tidak menjadi enggak bisa mempengaruhi hukum i'rab ketika dia bertemu dengan ma az-zaidah. Nah, idza ittasalat ma az-zaidah bi inna. Ketika ma az-zaidah atau ya tasil itu menempel atau bergabung dengan inna wa akhwatiha kafatha 'anil amal, maka dia tidak bisa mempengaruhi hukum i'rab begitu, tidak bekerja gitu intinya. Ai abtalat amaluha fil mubtada wal khobar. Yang dimaksud adalah batalnya amal atau batalnya amal fil mubtada wal khobar. Jadi kan pada awalnya kalau tidak ada ma dia kan bisa mempengaruhi mubtada dan khobar berdasarkan i'rabnya kan, bisa dia jadi mansub dan marfu begitu. Nah, ketika dia ada penambahan ma, maka dia kembali ke marfu biasa. Falatan sibu al mubtada, dan mubtada'nya tidak dinasabkan, wala tarfa'u al khobar, dan khobarnya juga tidak dirafa'kan. Contohnya di sini, fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad. Di sini innamallahu ilahun wahidun. Indamah dakhalat ma az-zaidah, ketika ma az-zaidah masuk ke ala inna, masuk atau bertemu dengan inna, jadinya dia bergabung sama inna, menempel pada inna, fakafatha 'anil amal, maka
inna di sini hilang pekerjaannya atau hilang pengaruhnya, begitu. Fahiya kafatun makfufah, maka ya intinya dia tidak bisa mempengaruhi mubtada dan khobar lagi. Innama kafatun makfufah. Mohon maaf karena ini baru pertama kali mendengar istilah ini. Innama kafatun makfufah ghairu amilah lidukhuli ma. Jadi kafah makfufah dikarenakan ghairu amilah, dia tidak bisa mempengaruhi lagi. Jadi kan awalnya kan inna di sini kan termasuk fiil nasih kan, fiil yang bisa merombak mubtada dan khobar. Nah, tetapi ketika dia ditempeli dengan ma, maka dia ghairu amilah, maka dia tidak bisa mempengaruhi lagi. Lidukhuli ma, dia tidak bekerja dikarenakan masuknya huruf ma az-zaidah, ma az-zaidah, ma yang merupakan tambahan alaiha pada inna, begitu maksudnya. Allah mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi al-dhammah. Jadi Allah di sini dia menjadi marfu karena innanya tidak bekerja kan, mubtada marfu, wa alamat rafa'nya al-dhammah, wahidun khabarun marfu'un juga, dan tanda rafa'nya al-dhammah. Jadi ketika inna itu disisipi oleh ma'azaidah, maka dia hilang perannya dalam mempengaruhi mubtada dan khobar, begitu. Terus lagi ini kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Innama ana basyarun. Nah, innama inna kafah makfufah ghairu amilah. Begitu juga dengan ana dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Basyarun khabarun marfu'un. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari tidak berfungsinya atau hilangnya amal dari inna ketika berhubungan sama atau ditempeli oleh ma. Di sini ada yang nanti presentasi MPBA enggak? Kelompokku, Mas. Oh, oke, saya percepat saja mungkin. Mawadhi'u kasri hamzatin inna. Jadi tadi di sini tempat-tempat atau keadaan inna itu tadi, maksudnya kasri hamzah. Jadi kan sebenarnya inna dan ana ini kurang lebih kan artinya sama kan, tapi perbedaannya yang satu dikasrahkan dan yang satu difathahkan. Dan di sini tempat-tempatnya ada beberapa. Yajibu kasri hamzatin inna fil mawadhil atiyah. Diwajibkan hamzah dari inna ini pada keadaan berikut atau pada tempat-tempat berikut. Antaqa'u fi awalil kalam. Ketika dia berada di awal kalimat atau awal perkataan, begitu, seperti
mithlu qawlillahi ta'ala inna fatahna laka fatahan mubina. Oke, yang pertama berada di awal jumlah. Terus yang kedua antaqa'a fi awali jumlati jumlati silati mithlu qawlillahi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu astagfirullah wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati. Gimana ya? Aku kurang tahu artinya awalus jumlatis silah. Alah ya Allah. Di sini ma-nya itu seperti ma mausulah, jadi seperti alladzi. Dikarenakan haitsu ja'at al-hamzah inna maksuratan ba'dal ismil al-mausul al-ma. Jadi ma di sini ma mausulah artinya seperti alladzi. Wa atainahu minal kunuzi alladzi inna mafatihahu. Jadi walaupun dia enggak di awal kalimat, kan tetapi dia berada setelah ism mausul. Ism mausul di sini adalah ma di sini yang dimaksud. Oke. Jadi yang kedua berada fi awali jumlatis silah, atau ya begitulah kalau secara Indonesianya belum tahu. Jadi berada di awal kalimat silah begitu. Karena kan diawali oleh ism mausul ma begitu. Kemudian yang ketiga antaqa'a fi awali jawabil qasmi, berada pada awal kalimat jawab qasam begitu. Berada di awal kalimat jawab dari al-qasam. Qasam itu kayak kalimat-kalimat sumpah begitu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana wal asr di sini kan qasamnya kan. Terus jawab dari qasamnya innal insana lafi khusrin. Aku bersumpah pada waktu kalau nggak salah ya. Kemudian sesungguhnya manusia berada pada keadaan yang amat-amat merugi begitu. Jadi dia berada di jawab qasam gitu. Kemudian yang keempat antaqa'a fi awali jumlatin muhaqqiyatun apa ya? Qala inni abdullah. Qul inna hudallahi wal huda. Gimana ya? Terletak di awal kalimat muhakkiyah itu kurang tahu artinya sih. Kayak hakayu haki itu kan menceritakan. Tapi aku kurang tahu pasnya di sini yang dimaksud apa. Muhakkiyatan bil qaul, belum tahu artinya. Terus yang kelima, antaqa'a ba'da harfin min hurufil istiftah. Misal qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna lakum
ala nisaikum haqqan. Walinisaikum alaikum haqqan. Istiftah. Aku belum paham juga sih terkait huruf al-istiftah di sini. Jadi intinya ketika dia berada setelah huruf ala dan amma, maka dia pakainya kasru inna, jadi pakainya inna bukan ana begitu. Oke, terus yang keenam, antaqa'a ba'da haitu wa idza. Terletak setelah kata haitu dan idza. Irka' haitu innal imama raki'un. Wasjud iz innal imama sajidun. Jadi setelah harfu inna, harfu inna dan harf iz, maka pakainya inna. Terus yang ketujuh, antaqo amma ba'daha halan. Jadi jikalau inna antaqo amma ba'daha halan. Ketika setelah inna di sini merupakan hal. Hal itu ala Indonesianya aku belum tahu sih, tapi dia itu menjelaskan kayak keadaan begitu. Mohon maaf, kurang paham. Jadi contohnya di sini safar tua ini mushtaqun liwaponi. Jadi mushtaqun liwaponi di sini, mushtaqun di sini adalah hal begitu. Marina hal waqatu inna fi awal jumlatil hal ay safartu mushtaqan liwaponi. Jitu wa ini aku saya roti. Jadi setelahnya itu ada hal begitu intinya. Mohon maaf belum bisa menjelaskan lebih. Terus yang ke-8, antaqa'a ma'a ba'daha sifatun lima qablaha. Jadi setelah inna di sini merupakan sifat mensifati kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Misalnya gini, qara'atu kitaban innahu qayyimun. Jadi kan setelah inna di sini dia mensifati kitab di sini. Antaqa'a ma'a ba'daha sifatun lima qablaha. Setelah dari inna terdapat sifat untuk kata sebelumnya begitu. Qara'atu kitaban innahu qayyimun. Qayyimun di sini kan kembali ke kitab. Lima qablaha kan sebelumnya gitu, sebelum inna. Terus yang ke-9, antaqa'a fi khabariha lamul ibtida. Antaqa'a fi khabariha lam al-mubtada. Jikalau di khobar inna terdapat lam al-ibtida, begitu maksudnya. Lam al-ibtida di sini setahu saya dia itu kayak menegaskan juga artinya. Aikona yuqinu aikon tu innaka lasadiqun. Apa ya? Arabnya apa? Saya nggak tahu. Apa kelihatannya? Aikon tu innaka lasadiqun wafiyun. Aku
Aikona, aku yakin bahwasanya kamu itu adalah orang yang benar-benar jujur, lasodikon, orang yang benar-benar jujur, lasodikon wafiyun, orang yang jujur dan orang yang setia begitu. Lah di sini artinya kalau dalam bahasa Arab itu kayak penegasan juga sih, setahu saya. Contoh lainnya ini, Allahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Innaka la rasuluhu. Allahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kurang lebih artinya begini. Allah lebih mengetahui bahwasanya kamu itu benar-benar merupakan utusannya begitu. La rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah yashhadu itu kalau nggak salah ya, bersumpah innal munafiqina, bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta, benar-benar pendusta begitu. Terus yang ke-10, jadi yang ke-9 antaqa'a fi khabariha lam mulibtida. Di khabar ina terdapat lam ibtida begitu. Terus yang ke-10 antaqa'a ma ba'daha khabaran an ism. Nah, an ism ain ay ma yadullu ala dzat Muhammadun innahu nabiyyun. Oh, aku belum tahu maksudnya ism ain ini. Ain belum pernah dengar atau lupa, nggak tahu. Jadi antaqo amma ba'daha khabarun an ismi ain. Jadi setelah inna di sini terdapat khobar dari ism ain begitu maksudnya di sini. Terus masih ada beberapa lagi. Dan terus di sini dibahas mawadhi'u fathi hamzatin anna. Jadi kapan ketika kita menggunakan anna. Taftahu hamzata anna idza amkana ta'wiluha. Hamzahnya difathahkan menjadi anna ketika amkana ta'wiluha, ketika dimungkinkan perubahannya ma ba'daha dengan kalimat setelahnya ala annahu masdarun fil mawadhi al-atiyah. Artinya gini aja sih. Nah, kurang paham di sini. Jadi intinya anna itu ada di beberapa keadaan seperti berikut. Antaqa'a fi mahalli raf'in fa'il. Dia berada di mahal rafa' fa'il. Dia berada di keadaan rafa' sebagai fa'il begitu. Awalam yakfihim anna anzalna haitsu ta'awwalu anna wa ismuha wa khabaruha fi ta'wil al-masdar sharih ala annahu fa'il muqtadilu. Awalam yakfihim inzaluna. Aduh. Jadi intinya kalau penjelasannya lebih lanjut aku belum tahu, intinya berada di mahal rafa' fa'il begitu. Dia sebagai fa'il atau isimnya atau bukan ya? Mohon maaf belum paham. Terus yang kedua, antaqa'a fi mahalli raf'in naibu fa'ilin.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Haitsu yatimu ta'wil anna ismuha wa khabaruha annahu istama'a fi ta'wil masdar asharih. Oh, uhiya. Jadi dia berada di mahal raf'in naib fa'il, begitu aja mudahnya. Kalau mudahnya lebih lanjut saya belum bisa. Terus yang ketiga antaqo ama ba'daha. Oh, kalimatnya semakin rumit. Antaqo ama ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu muhakiyah. Berada antaqo ama ba'daha, jadi setelah inna ini terdapat maf'ul bih ghairu muhakiyah. Mungkin nanti bisa di browsing ini artinya apa ya. Mohon maaf. Terus lanjut ke nomor 4. Antaqo ada harfin minal hurufil jar. Ketika jadi ana pakai ana ketika dia berada setelah huruf jar. Contohnya di sini bi anna gitu. Jadi terletak setelah huruf jar maka dia pakai anna. Terus yang itu yang keempat. Terus yang kelima antaqo ba'daha khabaron li mubtada ismu ma'na atau khabaran li inna. Ya taqada annaka mukhlisun. Taqdirul kalam ya taqada ikhlasuka. Ketika setelah anna di sini ada khobar dari mubtada atau khobar dari inna begitu. Baru bisa mengartikan aja sih, belum paham penjelasannya. Yang keenam antaqo ama ba'daha fi mawdhi'il mudhaf ilaihi. Antaqo ama ba'daha fi mawdhi'i qabla anna syamsa haythu ja'al hamzatu ana maftuha li anna ma ba'daha fi mawdhi'il jar mudhaf ilaihi. Wa taqdiru istaiqatu qabla syuruqil syamsi. Istaiqatu qabla syuruqil syamsi. Dia berada setelah ana di sini terdapat mudhaf ilaih, maksudnya seharusnya dia mudhaf ilaih begitu. Antaqo ama ba'daha fi mawdhi'i mudhaf ilaih. Kan di sini kan contohnya qabla anna syamsa istaiqatu qabla anna syamsa tashriqu. Jadi ana di sini menegaskan dari kalimat di sini. Maksudnya awalnya kalimatnya begini. Istaiqatu qabla syuruqi asyamsi. Jadi kan syuruqi syamsi ini kan mudhaf ilaih kan aslinya. Jadi dia disisipi anna, namun dia berubah menjadi fi'il pada akhirnya begitu. Ini lebih rumit ya. Istaiqatu qabla anna syamsa tashriqu. Jadi antaqo ama ba'daha fi mawdhi'il mudhaf ilaih. Ana kita memakai ana ketika setelahnya itu terdapat
isim yang seharusnya dia berada pada posisi mudhaf ilaih begitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kalau aku sendiri nggak jadi.